terpercaya. ,5,5 hektar kawasan mangrove direhabilitasi. Minim dapur, makan bergizi gratis belum optimal. Keindahan destinasi wisata Pulau Yerusalem. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara, 5,5 hektar kawasan mangrove Kabupaten Sorong direhabilitasi. Hal ini berdasarkan perintah putusan Pengadilan Negeri Sorong terhadap perusahaan Dokindo Aimas Papua yang dilaporkan masyarakat akibat penebangan mangrove sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Di atas lahan seluas 5,5 hektar yang berlokasi di Klalin 8 Kabupaten Sorong ini kembali ditanam 20.000 bibit pohon mangrove sebagai upaya untuk pemulihan kawasan hutan mangrove yang rusak akibat penebangan ilegal. Kawasan Klalin 8 Distrik Aimas merupakan kawasan hutan mangrove yang menjadi penyangga air laut dan penyerap gas karbon. Meskipun dalam RT/RW Kabupaten Sorong telah menetapkan Distrik Aimas sebagai kawasan industri untuk pengembangan investasi, namun pelestarian hutan mangrove yang ada saat ini masih perlu dilakukan. Dan ini contoh baik bagi pelaku usaha dan kegiatan lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Artinya dalam melaksanakan kegiatan usaha itu wajib memperhatikan pertama proses izin. Dan kami minggu depan mungkin ada rapat koordinasi dengan OPD terkait yang ada di Kabupaten Sorong dan provinsi untuk menyelesaikan, mendukung kawasan industri ini agar investasi investor itu bisa masuk. Rehabilitasi yang dilakukan oleh PT Dokindo Aimas Papua ini berdasarkan perintah putusan Pengadilan Negeri Sorong akibat laporan masyarakat soal penebangan mangrove sehingga menyebabkan hilangnya mata pencarian masyarakat setempat. Di mana sebagai terdakwa, Dokindo Aimas Papua melihat putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sorong telah sesuai, yakni dengan rehabilitasi kembali kawasan hutan dan pembayaran denda senilai 1,5 miliar rupiah. Kemarin putusan pengadilan kami tidak harus menanam lagi di zona P yang dibuka 5,5 hektar, tapi menanam di sekitaran itu. Sehingga sekitaran itu yang dipahami, yaitu kami membutuhkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi teknis yang terkait. Sehingga kemudian kami mendapatkan data, yaitu luasan area dan juga area-area yang ada kerusakan sehingga kami menanam situ. Ada kewajiban di amar putusan yang kelima itu, Bapak PT Dokindo harus menanam 20.000 pohon sudah putusan pengadilan di luas area yaitu 5,5 hektar. Diharapkan semua pelaku usaha yang ada dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusaknya. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kodim 1802 Sorong menggerebek 2 penjual togel yang diduga melakukan praktek perjudian ilegal di kawasan kilometer 10 dan kilometer 13 Kota Sorong. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Pada 2 lokasi yakni di kilometer 10 Gunung Jupri dan kilometer 13 Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Di mana dari hasil penggerebekan ini, Kodim 1802 Sorong berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan 2 orang penjual. Komandan Kodim 1802 Sorong, Letkol Angga Wijaya mengatakan,
Kegiatan ini merupakan upaya untuk membantu penegak hukum menjalankan instruksi Presiden Prabowo untuk memberantas judi dengan tegas dan tanpa kompromi. Hanya membantu dan mendukung aparat penegak hukum, kita juga menjalankan instruksi dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, agar pemberantasan judi ini agar tegas dan tanpa kompromi. Kondisi yang ada di Kota Sorong, khususnya di Kabupaten Sorong ini kondusif, aman, tidak ada keresahan di masyarakat, dan juga terkait masalah judi ini mungkin ya harus secara tegas mungkin dari aparat yang berwenang atau berwajib untuk segera menindaklanjutinya. Diharapkan seluruh Babinsa pada wilayah binaannya untuk mengecek agar tidak ada lagi praktek judi yang meresahkan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan honorer pemerintah Kota Sorong kembali mempertanyakan nasib mereka yang tak kunjung memperoleh kejelasan. Mereka minta pemerintah Kota Sorong terbuka terkait mekanisme pengangkatan honorer menjadi CPNS yang sudah mengabdi puluhan tahun. 546 honorer pemerintah Kota Sorong Jumat siang mendatangi kantor Wali Kota Sorong. Mereka mempertanyakan nasib mereka yang hingga saat ini belum ada kejelasan diangkat menjadi CPNS. Honorer merasa dipermainkan oleh pemerintah Kota Sorong karena belum ada jawaban soal mekanisme pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Padahal kebanyakan di antara mereka sudah berusia di atas 35 tahun. Koordinator honorer mengatakan, di Kabupaten Sorong sejumlah honorer yang berusia di atas 35 tahun telah diangkat menjadi CPNS, sedangkan di Kota Sorong belum ada kejelasan. Honorer yang awalnya dijanjikan akan diangkat, turut mengikuti pendaftaran tes P3K yang dibuka pada Rabu pekan ini. Namun dirasa sangat cepat proses pendaftaran yang hanya dilakukan 1 hari dan dengan batas waktu. Hasil dari Kabupaten Sorong, rupanya di Kabupaten Sorong itu bisa ada usia 35 tahun mereka dijadikan CPNS, dan banyak sekali teman-teman yang bisa jadi CPNS. Nah, kami khusus yang ada di Kota Sorong ini, kita orang merasa bahwa kita terlalu ini beberapa kali dijanji beberapa kali. Entah itu aturan yang berubah atau memang janji yang berubah. Karena dari awal kita sudah bilang kita aman, tapi sampai saat ini, sampai kemarin jam 12 malam kita dikejar sampai pada tidur sampai pagi gara-gara padahal diperpanjang lagi sampai tanggal 20. Diharapkan pemerintah Kota Sorong dapat terbuka terkait mekanisme pengangkatan, sehingga memberikan kepastian bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Minim dapur, makan bergizi gratis belum optimal. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, masih minimnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Sorong jadi kendala belum optimalnya pelaksanaan program makan bergizi gratis. Padahal para siswa hingga guru terus menanti program unggulan pemerintah pusat sampai kepada mereka. Para guru hingga siswa di sejumlah sekolah dasar di Kota Sorong masih terus menanti kapan program makan bergizi gratis bisa dinikmati oleh mereka. Padahal di wilayah lain program ini sudah berjalan. Sekolah SD Negeri 26 Kota Sorong, salah satunya, sudah mendata jumlah siswa dan mempersiapkan sekolah untuk menyambut program makan bergizi gratis. Karena dirasa program ini bermanfaat untuk menjadi semangat bagi siswa dalam belajar. Negeri 26 Kota Sorong selalu siap untuk melaksanakan program pemerintah. Sampai dengan saat ini memang kami belum
belum ada yang menghubungi terkait dengan makan gizi gratis itu. Kami sambil menunggu, tapi data-data kami sudah siap untuk pendataan dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBK tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 14 Kota Sorong, di mana data jumlah siswa telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota Sorong. Namun sampai saat ini program makan bergizi gratis belum terrealisasi. Meskipun kedua sekolah ini berada di tengah Kota Sorong, namun hampir sebagian besar orang tua para siswa yang ada berasal dari ekonomi lemah, yang merupakan penjual di pasar dan nelayan. Sekolah kami sangat layak untuk diberikan makanan tambahan karena kita punya peserta didik ini rata-rata orang tua muridnya di menengah ke bawah, sehingga asupan gizi dengan makanan tambahan sangat bermanfaat supaya dapat menambah gizi siswa dan mereka punya semangat belajar itu. Sementara itu hingga saat ini Dinas Pendidikan sendiri mengaku belum ada penambahan jumlah sekolah penerima makan bergizi gratis di Kota Sorong karena masih minimnya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pencegahan virus ASF yang terus dilakukan oleh otoritas kesehatan di Merauke. Upaya yang dilakukan dengan memasang karpet desinfeksi di sejumlah titik utama pintu masuk dan keluar Merauke. Upaya pencegahan masuknya virus ASF terus dilakukan di Merauke, Papua Selatan. Virus ini belum memiliki vaksin sehingga babi yang terinfeksi memiliki tingkat kematian hingga 100%. Saat ini Papua Selatan khususnya Merauke menjadi salah satu wilayah di Papua yang belum terpapar ASF, sehingga upaya pencegahan menjadi prioritas utama. Virus ASF disebut dapat menyebar melalui makanan, pakaian atau alas kaki yang terkontaminasi, termasuk dari kandang yang terinfeksi. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan memasang karpet desinfeksi di sejumlah titik, antaranya di bandara, pelabuhan, dan perbatasan seperti Sota dan Bade Asmat. Kita sediakan karpet desinfektan namanya. Kita rutin menyiram karpet itu supaya setiap pelalu lalang itu menginjak kaki di situ. Ya. Nah, kalau sampai penyakit ini masuk ke Papua Selatan, akibatnya peternak babi akan dirugikan. Perekonomian akan turun yang terkait dengan babi dan proteknya. Kemudian itu satu. Yang kedua, terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat luar tidak mau menerima babi nanti dari Merauke atau daging babi dari Merauke. Ini rugi. Nah, oleh karena itu kita mari jaga, tidak hanya karantina yang menjaga, tapi seluruh instansi terkait dan kepada masyarakat jangan sampai membawa makanan atau produk dari babi atau dendeng atau apa dari luar Merauke dibawa ke Merauke, karena bisa jadi apa yang Anda bawa ini mengandung virus ASF. Selain itu, masyarakat juga diberi edukasi melalui brosur, banner, dan sosialisasi ke berbagai instansi, termasuk TNI dan universitas, agar semua pihak memahami pentingnya mencegah masuknya ASF. Virus ASF tidak menular ke manusia atau ternak lain, tetapi dampaknya pada babi sangat fatal dengan gejala yang cepat menyebabkan kematian. Jessica Ardana, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Keindahan destinasi wisata Pulau Yerusel. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, pantai pasir putih dan laut berwarna biru langit yang jernih menjadi daya tarik Pulau Yerusel di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya yang menyejukkan mata.
Pulau mungil nan indah di Teluk Sorong ini tak hanya dikagumi wisatawan, namun juga menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat. Tak hanya Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat Daya yang memiliki destinasi wisata bahari yang indah. Daerah lainnya seperti Kabupaten Sorong juga memiliki potensi wisata bahari yang selama ini tak terlihat di Pulau Yerusel. Pulau ini terletak di wilayah Kampung Arar, Distrik Mayamuk. Nantinya di dermaga tersebut sudah tersedia perahu motor yang disewakan nelayan setempat menuju Pulau Yerusel. Perjalanan ke Pulau Yerusel dengan perahu motor memakan waktu selama 10 menit saja. Dengan biaya sewa perahu motor pulang pergi per orang sebesar Rp30.000. Ketika tiba di sana, mata pengunjung akan dimanjakan hamparan pasir putih di bibir pantai. Laut Pulau Yerusel berwarna biru dan jernih, serta terdapat deretan terumbu karang yang indah. Tempat ini sangat cocok bagi pengunjung yang ingin menyelam ke dasar lautan atau snorkeling, yakni menyelam hanya di permukaan laut. Terdapat juga kawasan hutan mangrove di Pulau Yerusel. Pulau Yerusel dikelola seorang warga Kampung Arar bernama Saleh Mailibit. Selaku pemilik hak ulayat, pria berusia sekitar 60 tahun ini mengubah Yerusel dari pulau tak terurus menjadi tempat wisata sejak tahun 2022. Dengan menggunakan modal sendiri, Saleh membersihkan seluruh kawasan pulau itu dan mendirikan sejumlah pondok wisata yang disebut Honai. Tarif masuk ke Pulau Yerusel senilai Rp5.000 per orang. Sedangkan biaya sewa setiap pondok bervariasi antara Rp25.000 dan Rp50.000. Saleh mendapatkan pemasukan yang signifikan dari pengelolaan Pulau Yerusel. Saat momen libur keagamaan dan sekolah, ayah 4 anak ini bisa meraup penghasilan Rp1,5 juta per hari. Berkah yang diraih Saleh dari Pulau Yerusel tak hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Ia juga berhasil menyekolahkan salah seorang putrinya hingga jenjang perguruan tinggi. Tempatnya ini saya punya tempat, ini artinya punya tempat. Kira-kira kalau saya olah seperti begini berarti masa depannya untuk saya punya anak-anak. Punya masa depan bukan apa tapi untuk sekolah, jaminan sekolah apa ya tahu. Bisa mulai usahakan sampai sepuana itu sekolah sampai sekarang ya syukur-syukur alhamdulillah bisa masuk kuliah juga kan hasilnya dari sini juga. Tidak. Bapak kalau boleh tahu nih biaya masuk ke sini berapa nih Bapak ke Pulau Yerusel? Kalau masuk di sini hitung per kepala hanya 5.000. Kalau masalah lombot itu kan semua lombot dari Kampung Arar. Nah, jadi lombot itu kan nanti bicaranya dengan orang yang punya lombot kan dia biasa pakai masuk ke sini. PP 30.000. Kalau untuk tarif puluh 5.000 saja per kepala. Nah, mungkin di situ orang rasa tertarik di situ karena memang hanya mungkin ongkos penyeberangannya yang agak sedikit mahal karena 15. Tapi kalau tarif ke 10 itu hanya 5.000 per kepala. Keindahan Pulau Yerusel pun diakui Kinasti, salah seorang pengunjung yang datang dari kota Sorong. Kinasti bersama keluarganya telah berkunjung ke pulau ini sebanyak 2 kali. Karena menurutnya Pulau Yerusel menjadi salah satu destinasi wisata dengan keindahan alam yang memukau, biaya terjangkau dan sangat bersih. Ia berharap tak hanya tersedia pondok wisata, namun juga lapak pedagang aneka kuliner sehingga dampak ekonomi tempat ini semakin meluas.
biaya untuk masuk ke sini juga relatif sangat murah ya, terjangkau banget, apalagi untuk keluarga-keluarga yang mau menikmati alam bebas kayak yang suka dengan suasana pantai begitu. Bolehlah pilih Pulau Yerusel. Sorry. Harapannya ke depannya apa nih Mbak untuk pulau ini sendiri? Harapannya sih untuk kedepannya itu semoga bisa lebih maju lagi dan bisa ekowisatanya itu bisa dikembangkan lagi begitu, mungkin ditambah-tambahin yang untuk orang jualan begitu kan, soalnya nih kok kayaknya nggak ada yang jualan gitu kan, biar bisa untuk menambah penghasilan juga kan yang mau jualan di sini, karena menarik sekali sih. Selain mudah dijangkau tempatnya juga tuh lingkungannya tuh bersih banget gitu. Pulau Yerusel kini menjadi permata baru destinasi wisata di bumi Papua Barat Daya. Dukungan pemerintah daerah bagi warga setempat yang mengelola destinasi wisata yang potensial sangat dinantikan demi mengatasi masalah pengangguran di tanah Papua. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Jedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.